Assalamualaikum, hari ini kita belajar katrol. Katrol itu ada 3. Ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk. Kita belajar katrol tetap dulu. Kenapa dia dinamakan katrol tetap? Karena dia tetap. Yang bergerak itu hanya tali-talinya. Ini, kotak ini ceritanya beratnya. Benda. Suatu benda. Nanti ditarik, dianya ke atas, nanti ke bawah, dianya ke bawah. Jadi yang bergerak hanya tali-talinya. Ini bendanya, ini titik tumpu, ini gaya. Ingat, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi di mana ada gaya berarti di situ ada titik kuasa. Nah, di sini titik kuasa. Kalau ada titik kuasa berarti di sini pasti ada orang atau ada mesin yang menggerakkan. Jadinya talinya ditarik, ininya nih ke atas, talinya dikundurkan, ininya ke bawah. Rumus katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu selalu 1. Ingat, keuntungan mekanis pada katrol tetap selalu 1. Di sini ada soal. Jika berat benda yang diangkat 80 Newton, berapa gaya yang dibutuhkan? Diketahui W beratnya 80 Newton. Keuntungan mekanisnya berapa? Ya, keuntungan mekanisnya 1. Karena keuntungan mekanis pada katrol tetap itu 1. Ditanya F gayanya. Nah, ini rumusnya. Km sama dengan W per F. Kita bisa ubah F-nya jadi di atas, ininya jadi W per Km. Tapi kalau mau pakai rumus ini juga bisa. Caranya seperti ini. Km sama dengan W per F. Kan gini kan awalnya. KM-nya berapa? Katrol tetap 1, tulis 1. W-nya berapa? 80 per F. Dah. Kita ke sini ya, ke sebelahnya ya. F dikali 1, berarti 1 kali F. 80 sendirian. 1 kali F sama dengan 80. Sehingga gayanya adalah 80. Satuannya gaya apa? Newton. Jadi 80 Newton. Nomor 2. Ada katrol bebas. Kenapa dibilang katrol bebas? Karena dia bisa bergerak kemana aja. Misalnya ini yang bunder-bunder ini bisa ke atas, bisa ke sini. Nanti yang bunder-bunder ini kalau F-nya ke bawah, ini bisa ke bawah. Jadi dia bisa panjang. Ini karena saya gambar talinya pendek, jadi hanya seperti ini. Jadi yang bundar ini bisa bergerak ke atas. Dinamakan katrol bebas. Ini titik tumpu. Ini seperti biasa adalah titik kuasa atau lengan kuasa. Ininya beban, titik beban. Karena tempat narik beban. Keuntungan mekanisnya berapa? Sama, masih 1. Untuk katrol bebas, keuntungan mekanisnya masih 1. Oke, sekarang kita ke soal. Jika berat benda yang diangkat 75 Newton, berapa gaya yang dibutuhkan? Diketahui, W-nya 75 Newton. Keuntungan mekanisnya 1. Yang ditanya F. Coba, kita pakai rumus yang ini coba. Pakai yang ini juga bisa. Cuma kita masukkan ke rumus ini. Km sama dengan W per F. KM-nya berapa? 1. Udah dari sananya. W-nya 75. F-nya ya itu yang lagi dicari. Di sebelah ya. F kali 1. 1 kali F sama dengan ini 75 sendiri. Oke. 1 kali F sama dengan 75. Sehingga F-nya adalah 75 Newton. Ini katrol bebas. Sekarang katrol majemuk. Katrol majemuk itu apa? Katrol majemuk itu adalah percampuran antara katrol bebas dan katrol tetap. Makanya ada katrol majemuk. Di sini katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya itu jumlah talinya. Jadi jumlah talinya berapa? Disitulah keuntungan mekanisnya. Kita lihat soal dulu. Jika berat benda yang diangkat 120 Newton, berapa gaya yang dibutuhkan?
Diketahui W-nya 120. Ya, benar, 120. KM-nya berapa? KM-nya sama dengan jumlah tali. Sehingga KM-nya, jumlah talinya berapa ini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ini bukan tali, ini adalah lengan kuasa, tempat gaya, tempat ditarik. Jadi ada 4. Sehingga KM sama dengan W per F adalah KM-nya adalah 4. W-nya 120 per F. 4 kali F, 4 dikali F sama dengan 120. 4 kali F, 4F sama dengan 120. Nah, sehingga F-nya 120 dibagi 4. 4-nya pindah ke sini. F sama dengan 12 bagi 4, 3. Jadi F sama dengan 30 Newton. Di sini ada soal, tolong kalian kerjakan di buku tulis. Soal katrol. Berapakah gaya yang diberikan? Berarti 350 Newton. Ini adalah katrol. Katrol apa ini? Lihat dulu katrol apa. Nomor 2, berapa gaya yang diberikan jika beratnya 437 Newton? Ini katrol apa? Ketahui dulu katrolnya, baru bisa kerjain. Yang nomor 3, berapakah gaya yang diberikan jika beratnya 240 Newton? Lihat dulu ini katrol apa, baru bisa dikerjakan. Sekarang kita belajar bidang miring. Bidang miring apa sih? Kita kalau misalnya mau bawa lemari dari lantai 3 ke lantai 1, kan pasti ada tangga. Nah, tangganya itu biar mempermudah membawa lemari, tangganya kita lapisi sama triplek. Jadinya tangganya berupa kayak ini, kayak prosotan. Jadi berupa bidang miring. Jadi kayak prosotan, jadinya lemarinya gampang untuk diturunin. Contohnya ini nih. Ini H ini adalah tingginya, ini kan tinggi. Tinggi itu kan pasti mengarah ke atas kan? Dari bawah ke atas. Ini lebar. Lebar itu pasti mendatar. Nah, ini F, ini gayanya. Ini bendanya. Ini bendanya. Jadi ini bendanya di sini didorong mau ke atas. Rumusnya KM W per F atau L per H. Boleh milih mana aja. Boleh KM sama dengan W per F untuk nyari keuntungan mekanisnya, atau keuntungan mekanisnya L per H. Boleh. Yang mana aja? Yang mana, Bu? Ya sesuai soalnya. Kalau soalnya diketahuinya ada W dan F, pakai ini. Kalau soalnya diketahui ada L dan H, pakai yang ini. F adalah gaya dorong, satuannya Newton. W berat, Newton. L panjang papan, panjang, meter. H ketinggian, meter. Langsung ke contoh soal. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan A. Keuntungan mekanik bidang miring. B. Berat beban. Diketahui. Nih, ini gambarnya enak. Ini adalah H-nya. Ini adalah L-nya. Ini adalah F-nya. Sehingga H-nya sama dengan 2 meter. L-nya sama dengan 4 meter. F-nya sama dengan 60 Newton. Yang ditanya keuntungan mekanis dan beratnya. Kita kerjakan keuntungan mekanis dulu. Karena dia diketahuinya ada H dan L, maka kita memakai rumus yang ini. KM sama dengan L per H. L-nya berapa? 4. H-nya 2. 4 bagi 2, 2. Sehingga keuntungan mekanisnya 2. Sekarang kita cari berat. Untuk mencari berat rumusnya ini, KM sama dengan W per F. Atau nanti kalau udah di perkalian silang, W sama dengan KM kali F. Tapi kita pakai cara ini aja. Untuk mencari berat ya. Mencari berat. W. KM sama dengan W per F. Oke, kita kotakin. KM-nya udah dapat nih, 2. 2 sama dengan W. W-nya berapa? Ya kan kita lagi cari W. Per F. F-nya 60. Masukkan ke sini. Oke. 60 dikali 2. 60 terbang ke atas. 60 dikali 2. Sama dengan W.
60 kali 2 120 W, sehingga W-nya adalah 120 Newton. Selesai. Nah, di sini ada soal. Tolong kerjakan. Kerjakan soal bidang miring. Jika besar gaya F adalah 45 Newton, berarti gayanya 45. Tentukan keuntungan mekaniknya km dan berat beban W. Ini soalnya nih. Ini apa nih? Ini adalah L, ini adalah H, ini adalah F. Selamat mengerjakan.